Ya, pada dasarnya materi-materi kita sudah ada di e-book. Kemudian untuk memperdalam atau mengingatkan saudara tentang materinya, itu ada kuis yang setiap minggu saudara perlu kerjakan. Dan kuis itu dapat dikerjakan secara berulang. Kenapa? Karena tujuan kuis sebenarnya adalah selain alat konfirmasi presensi, sebenarnya manfaat kuis itu untuk mengingatkan kita terkait dengan materi yang kita pelajari seperti itu. Jadi saudara kalau mau mencoba lagi begitu ya, misalnya nilainya 70, 80, mau dicoba lagi sampai maksimal sampai 100, silakan dicoba aja terus ya, supaya nilainya maksimal. Karena tujuannya adalah untuk supaya saudara bisa lebih familiar, lebih mengerti apa yang menjadi materinya. Dan di situ sudah ada petunjuk ya, di bab berapa yang saudara harus kerjakan ya, kuis berapa harus mengacu pada bab berapa itu sudah ada, sehingga tidak perlu khawatir. Misalnya minggu pertama itu ya, minggu pertama itu memang tidak mengacu pada buku, tetapi mengacu pada eh, RPS, dan RPS-nya sudah ada di situ ya. RPS-nya sudah ada di situ, dan saudara juga bisa untuk melihat videonya, barangkali lupa ya, ataupun mungkin ada yang kurang jelas, bisa diulang lagi di videonya. Begitu juga di minggu 2 itu ada ditulis di sini, kuisnya itu nanti mengacu pada bab 1 ya. Sehingga untuk mencari jawabannya baca saja bab 1 gitu ya. Nah, kuis 2 ada di dalam tanda kurung di sini bab 1 ya. Kemudian ada di sini penjelasan-penjelasan ya sekitar bab 1 ya. Kemudian saudara bisa gabungkan dengan e-booknya. Ya, dari situ kan bisa semakin mengerti ya. E-booknya ada di sini, tinggal diklik saja ya. Lalu di situ nanti saudara bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik, lalu kemudian mengerjakan kuis ya, dan kuisnya bisa dikerjakan secara berulang sampai mendapat nilai maksimal. Begitu juga minggu ketiga seperti itu, mengacu pada bab 2. Di sini juga ada keterangannya bab 2 ya, seperti itu. Kemudian yang keempat mengacu pada bab 3. Ini yang akan nanti kita mendengarkan penjelasannya. Untuk presensi, terima kasih yang sudah mengklik presensi. Yang baru join, baru bergabung di e-learning, tidak mengapa, nanti presensi awal-awal sebelum saudara terregistrasi atau terenroll di e-learning, nanti saudara bisa dibantu pencatatan secara manual ya. Tetapi kalau minggu keempat memang belum ditampilkan ya, nanti Bapak akan tampilkan nanti setelah kuliah, lalu Bapak akan tampilkan presensinya di sini sehingga saudara bisa mengklik ya presensinya, lalu klik submit nanti ya. Jadi setelah klik presensi, klik submit seperti itu ya. Baik, kita akan melanjutkan studi pembelajaran kita ke bab 3 ya. Mohon ditunggu sebentar, Bapak akan menampilkan slide-nya. Bapak akan tampilkan slide-nya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada saudara mengenai apa yang tertulis atau apa yang kita pelajari pada bab yang ketiga, yaitu kekristenan dan pluralisme ya. Semoga sudah bisa kelihatan ya. Bagaimana? Saudara sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, baik-baik. Sebentar, Bapak akan, ya, sebentar ya. Ya, Bapak akan tampilkan slide-nya sekali lagi. Kekristenan dan pluralisme. Nah, ini pada dasarnya studinya tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, ya secara umum studi ini tentang bagaimana posisi kita, sikap kita di tengah situasi di mana kita berada di antara
isme-isme kepercayaan agama yang berbeda-beda. Jadi di dunia itu, di dalam lingkungan kita, di negara kita, tidak hanya orang Kristen saja yang ada ya, tidak hanya orang Kristen saja yang eksis, tetapi juga ada berbagai-bagai agama, ya, berbagai-bagai latar belakang, kepercayaan, ya, dan lain sebagainya ya. Ada agama Katolik, ya, ada agama Buddha, Hindu, Islam, ya, Bahai, ada agama-agama kepercayaan-kepercayaan ya, eh, dan lain sebagainya dalam lingkungan atau konteks Indonesia. Di luar Indonesia itu lebih banyak lagi. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana eh, perbuatan ataupun hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita ketika kita berada di antara isme yang plural. Plural itu artinya jamak ya. Berada di antara kepercayaan-kepercayaan orang-orang yang mengandung kepercayaan dan agama yang berbeda-beda ya. Bagaimana sikap kita seharusnya itu yang akan dijawab di dalam pembelajaran ini ya. Apakah kita mengikuti mereka ya, seperti halnya mengikuti agama kita? Apakah kita harus mencampur adukan? Apakah kita harus antipati? Jadi itu ada ekstrim yang lain lagi ya, antipati dalam arti kita bersikap bermusuhan ya, bersikap ofensif, bertengkar, berkelahi dan lain sebagainya karena kepercayaan yang berbeda, atau kita mengikut mereka saja, atau mungkin kita mencampur-campur adukan saja, ya, atau kita berpikir ya sama sajalah, begitu ya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kekristenan itu adalah kepercayaan atau suatu iman yang eksklusif dalam artian bahwa kita percaya bahwa hanya melalui Tuhan Yesus kita beroleh selamat. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pertanyaannya bagaimanakah sikap kita terhadap orang lain dengan eksklusivitas ini ya? Bagaimana sikap kita dengan eksklusivitas ini? Kekristenan juga mempunyai mandat daripada Tuhan Yesus bahwa kita perlu. Di dalam Matius 28 dikatakan itu ada amanat agung, perlu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya, dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yaitu Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada mandat itu saudara, mandat atau yang dikenal dengan amanat agung. Nah, bagaimana sikap kita di tengah masyarakat yang plural ya? Nah, disinilah kita perlu mempunyai hikmat dan kebijaksanaan ya, saudara, untuk bersikap dan bertindak di tengah masyarakat yang plural ya. Indonesia itu adalah masyarakat yang plural, ada beragam agama, budaya, dan worldview menyatu dalam satu bangsa. Ya, kita bukan negara agama, di negara kita itu ada berbagai-bagai agama yang resmi, yang diakui oleh negara, yang diakui oleh pemerintah. Di kampus adalah satu miniatur pluralisme, karena di lingkungan kampus kita juga bisa melihat keberagaman masyarakat Indonesia ya secara mikro ya. Pertanyaannya bagaimana tetap eksklusif dalam iman tetapi inklusif dalam kasih. Saudara, meskipun tadi Bapak menyebutkan, meskipun saya tadi menyebutkan tentang eksklusivitas Kristen yang mengatakan
akulah jalan kebenaran, ya Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Dan kemudian ada amanat agung tadi, pergilah jadikanlah semua bangsa. Ada eksklusivitas, tetapi juga ada inklusivitas. Inklusivitas itu artinya ada satu instruksi atau mandat untuk kita mengasihi sesama, ya dikatakan uh, di dalam uh, Alkitab, ya di dalam Ulangan pasal yang ke-6, dan Tuhan Yesus juga mengulangi kembali instruksi itu di Perjanjian Baru yang berbunyi demikian, hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada inklusivitas dalam kasih. Kita perlu mengasihi semua orang, bahkan Kejadian 1 ayat 26-27 bukan hanya semua orang, tetapi ada mandat yang pertama, mandat yang tidak kalah penting juga, Kejadian 1 ayat 26-27, yaitu mandat penciptaan, bahwa kita haruslah mengelola kehidupan ini. Ya, jadi bukan hanya mengasihi manusia, tapi juga mengelola kehidupan. Ya, jadi ada eksklusivitas dalam iman, tetapi ada inklusivitas di dalam kasih, ya, seperti itu. Jadi pluralisme itu bukan pilihan, tetapi konteks panggilan, ya. Pluralisme itu ada sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada, sesuatu realitas yang ada dalam hidup kita, tetapi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi pluralisme yang ada di sekitar kita, ya. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah di tengah-tengah masyarakat yang plural. Dasar teologis pluralisme, Allah berdaulat atas keberagaman. Kisah Para Rasul 17 ayat 26-27 menyatakan bahwa semua bangsa ada dalam rencana Allah, diciptakan dengan tujuan ilahi. Ini tadi Bapak sudah sebutkan, Kejadian 1 ayat 27 menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, membawa martabat dan nilai yang tak terhingga apapun agamanya. Ya, setiap manusia kita garis bawahi, apapun agamanya diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga dengan kita berbuat baik, maka kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik terhadap sesama kita, apapun agamanya, maka kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat ada tadi, ya, Bapak tadi sebutkan tentang kasih. Kita lihat kasih Allah itu universal. Yohanes 3:16 dengan jelas menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia secara keseluruhan, bukan hanya kelompok tertentu. Keberagaman bukanlah ancaman, tetapi bagian dari karya Allah yang agung. Nah, seperti itulah cara berpikir kita untuk melihat tulisan-tulisan dalam kitab suci, bukan hanya satu ayat, sehingga pemikiran kita menjadi terisolasi, melainkan kita perlu melihat secara keseluruhan, lalu kita mempunyai perspektif cara berpikir dengan dasar-dasar yang lengkap, saudara, dengan ayat-ayat yang komprehensif, yang total, yang menyeluruh berdasarkan atas kitab suci, ya. Identitas Kristen di tengah pluralisme, kekristenan bersifat eksklusif dalam kebenaran. Tadi Bapak sudah sebutkan, Yohanes 14 ayat 6 menegaskan Kristus adalah satu-satunya jalan, ya. Eksklusif dalam kebenaran, tetapi inklusif dalam kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tadi Bapak juga sudah sebutkan di mana Yesus mengajarkan kasih kepada semua sesama.
Masalah muncul ketika kita bersikap eksklusif tetapi tanpa kasih. Sehingga kita menjadi arogan, kita menjadi sombong, kita kasar, kita tidak menghormati orang lain, kita tidak menghargai, kita tidak mengasihi orang lain. Itu salah ya. Itu akan menimbulkan masalah. Kemudian ada inklusif yang berlebihan juga. Itu juga masalah. Inklusif tanpa kebenaran. Kita menjadi kompromistis, kita menjadi sinkretis, kita campur-campur agama itu, kita bilang bahwa ya semuanya juga selamat, sehingga kita menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus ya. Jadi perlu ada keseimbangan saudara ya, perlu ada keseimbangan. Di dalam hal kebenaran, ya kita tidak mengkompromikan dalam arti kita tidak mencampur adukan, dan juga kita tidak mengikut-ngikut orang lain, mengikuti ibadahnya dan lain sebagainya ya. Besok kita pergi ke ibadah orang lain, ke rumah ibadah agama yang lain, besoknya lagi ke rumah ibadah agama kita buat bergantian, itu tidak benar ya. Mencampur adukan juga tidak benar. Jadi eksklusif itu dalam hal kebenarannya, tetapi inklusif itu dalam kasihnya. Tantangan nyata ya mahasiswa yang pertama itu adalah relativisme, yang berpikir bahwa ya semua agama sama ya, kalau orang Tionghoa bilang cincai-cincai, sama-sama semuanya lah. Ada yang bilang ya banyak jalan menuju Roma, mau lewat agama apapun sampai kepada Tuhan. Ya walaupun kedengarannya itu seperti ide yang bagus, walaupun itu kedengarannya sepertinya wow, tetapi itu tidak alkitabiah ya. Relativisme percaya semua agama sama, tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Sinkretisme itu juga adalah tantangan mahasiswa, di mana imannya dicampur-campur demi harmonisasi. Ya nggak enaklah sama teman saya, jadi kita campur-campur saja. Atau besok kita ke tempat teman kita beribadah bersama mereka di agama yang berbeda, lalu besok ke gereja dan seterusnya. Itu sinkretis namanya ya. Kemudian tekanan sosial, takut dianggap intoleran ya. Jadi kita akhirnya mengkompromikan kebenaran, mengkompromikan iman kita karena kita takut dianggap intoleran ya. Padahal kita bisa inklusif ya, bisa bergaul, bisa mengasihi, tapi tidak harus kita menjadi relativis ataupun menjadi sinkretis ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah serupa dengan dunia. Pluralisme menguji kedewasaan iman. Jadi situasi yang kita hadapi sekarang dengan berbagai kepercayaan itu adalah tantangan tetapi juga adalah kesempatan. Nanti Bapak akan jelaskan lebih jauh tentang kesempatan. Prinsip hidup berdampingan pertama kasih. Kasih bukan sekedar emosi, tetapi komitmen untuk menghargai martabat setiap manusia sebagai ciptaan Allah. Kedua, toleransi tanpa kompromi. Menghormati orang lain tidak berarti menyetujui semua keyakinan mereka. Kita bisa menghargai individu tanpa mengorbankan kebenaran. Ketiga, dialog dengan hikmat. Teladan Yesus di Yohanes 4 mengajarkan kita untuk mendengar, menghargai, lalu dengan bijak menyatakan kebenaran. Listen first, speak with grace. Ya, kalau 4 ayat 5 sampai 6 mengingatkan agar perkataan kita selalu penuh dengan kasih dan hikmat. Ya, seperti itu. Nah, dari teori kita menuju kepada praktek, mahasiswa Kristen dapat mewujudkan iman mereka dalam pluralisme melalui pertama membangun relasi lintas iman, menjalin persahabatan dengan teman-teman dari berbagai latar belakang keyakinan. Kemudian apalagi terlibat dalam kegiatan sosial bersama, berpartisipasi dalam proyek komunitas atau kegiatan sosial yang menyatukan semua pihak. Ketiga, menjadi teladan integritas akademik, menunjukkan kejujuran dan etika tinggi dalam setiap aspek kehidupan kampus. Jadi harus jadi teladan ya. Jadi bangun relasi, terlibat dalam kegiatan sosial, dan jadi
teladan, ya. Itu adalah hal yang saudara-saudara perlu lakukan. Sudahkah saudara melakukannya? Jika sudah, bagus, teruskan. Jika belum, maka lakukanlah mulai dari sekarang. Bangun relasi, terlibat dalam kegiatan, dan menjadi teladan. Saudara tidak bisa hanya mencaci maki agama orang, mencaci maki orang hanya karena perbedaan agamanya, tanpa membangun relasi, tanpa terlibat dalam kegiatan sosial, tanpa menjadi teladan. Ya, saudara tidak akan efektif kalau hanya mengejek-ngejek keyakinan orang tanpa membangun relasi, tanpa terlibat dalam kegiatan sosial, dan tanpa menjadi teladan. Ya. Kemudian menjawab pertanyaan iman dengan rendah hati. Jadi saudara, mungkin saja ada orang-orang yang bertanya, berusaha menjawab dengan rendah hati. Ya, berbagai keyakinan dengan sikap terbuka dan penuh kasih, bukan konfrontasi. Kesaksian paling kuat itu adalah karakter dan bukan debat, ya saudara ya. Jadi belum tentu orang menang debat itu menang secara keseluruhan, ya. Kalau dia menimbulkan rasa kecewa, sakit hati dan lain sebagainya, ya mungkin orang justru semakin tidak mau untuk mengikuti dan mendengarkan, ya. Jadi kesaksian paling kuat itu karakter, ya saudara ya. Seperti itu. Tapi juga tantangan, karena kita mendapat pertanyaan, maka kita perlu belajar, ya. Perlu belajar tentang iman Kristen, pengetahuan kita harus ditingkatkan, baca Alkitabnya harus lebih baik, ya. Belajar teologi-teologi yang dasar, seperti itu ya. Pluralisme di era digital, ya, tantangan debat agama di media sosial yang seringkali memanas, ya. Jadi saudara nggak harus ikut-ikutlah debat-debat agama itu, ya, yang bersifat menjatuhkan, mengejek dan lain sebagainya, ya. Polarisasi dan provokasi yang memperlebar jurang perbedaan, ya, juga tidak usah mengikuti hal-hal seperti itu, ya, karena itu tidak efektif, ya. Itu tidak efektif. Tapi saudara harus mempunyai relasi, harus seperti yang tadi terlibat dalam kegiatan sosial, harus menjadi teladan. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan rendah hati, itu lebih efektif. Sikap Kristen, think before you type. Ini dalam konteks era digital. Pertimbangkan dampak setiap unggahan, jangan asal-asal posting, caci maki, ngejek-ngejek sana sini, ya. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Gunakan platform untuk membangun, bukan menyerang atau menghakimi. Terang tetap terang, bahkan di dunia digital sekalipun, ya. Kesimpulan teologis, pluralisme adalah ujian kedewasaan iman. Situasi kita di antara kepercayaan agama yang berbeda itu adalah ujian, saudara, ya. Itu adalah tantangan, tetapi juga kesempatan, yaitu ladang kesaksian. Karena apa? Karena di sana dalam situasi seperti itu saudara dapat menunjukkan kasih dan kebenaran Allah secara nyata, ya, dan juga kesempatan untuk memuliakan Allah melalui hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Jadi tetap ada relasi, tetap ada di mana kita terlibat dalam kegiatan sosial, tetap memberikan penjelasan-penjelasan yang alkitabiah, ya. Dan seperti itulah caranya kita memberi teladan, kita memberikan inspirasi, ya, maka itu akan memberikan kemuliaan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius 5:16, terang tidak tersembunyi, ia bersinar. Panggilan mahasiswa Kristen teguh dalam doktrin, berakar kuat pada kebenaran Tuhan, dewasa dalam karakter, mencerminkan buah roh dalam setiap tindakan, bijaksana dalam relasi, membangun jembatan bukan tembok, konsisten dalam kesaksian, hidup menjadi surat yang terbuka bagi semua orang. Demikian kira-kira intisari daripada bab yang ketiga, kekristenan dan pluralisme. Semoga dengan gambaran ini, penjelasan ini, saudara semakin memahami apa yang tertulis pada bab 3
lebih detail saudara dapat membacanya dan juga mengerjakan kuis. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Ya, silakan nanti setelah ini saudara mengklik presensi yang minggu keempat, ya. Dan kemudian untuk yang belum mempunyai akun, silakan menghubungi Bapak, ya. Yang sudah menghubungi Bapak, yang mungkin sedikit membutuhkan waktu, mohon bersabar. Terima kasih sudah bersabar. Bapak usahakan pada hari ini, ya, kalian sudah menerima akun tersebut. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan kuis di minggu yang keempat. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Shalom, Bapak.